juga ditanyain ke ustadznya, ke gurunya, minta pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kedatangan tamu guys, yaitu dua sosok yang sangat diharumkan lah di sekolah. Karena apa? Karena prestasinya lebih gemilang dari yang lainnya. Iya kan, Ryan? Yoi. Jadi ya kita ketemu sama dua orang ini dan tema utama podcast ini yaitu meraih prestasi. Tapi sebelum podcast dimulai, kita perkenalan diri dulu dong. Pertama-tama dari hostnya, saya Nabil Badul Haq Dan saya Naika. Oke. Nah sekarang bisa nih kenalin dirinya masing-masing. Boleh tahu namanya? Ya, kalau saya namanya Muhammad Ihya, di mana sekarang lagi kelas 12 ya, SMA bias. Nah panggilannya siapa? Kalau di sini sih biasanya dipanggil sama teman yang lain tuh Ibni. Ibni. Iya. Oh ya, kalau yang dari abang yang satu lagi siapa tuh namanya? Kalau saya perkenalkan, nama saya Sultan Adisa Rizky dari kelas 12 MIPA 2. Oh iya, asalnya nih dari mana sih bang? Asalnya bang? Oh, gua sih dari Tasik ya, dia orang Tasik asli gitu. Orang Tasik asli nih. Iya. Sunda Pride dong. Ya, Ayo. Kalau yang dari situ dari mana juga? Tasik juga? Sami lah. Oh Sami, oh siap. Guys, kita bakal langsung aja nih podcast kedua bintang tamu kita. Ya, jadi langsung saja ya, abang-abang. Jadi saya tuh pengen tahu prestasi apa aja sih yang abang-abang raih itu. Bisa di-spill bang, bisa disombongin juga, boleh kok, bebas. Dari kelas 10 sampai kelas 12 sampai sekarang lah. Prestasi apa aja bang kira-kira? Siapa nih? Saya dulu. Dari Bang Sultan juga boleh mas. Kalau saya sih sebenarnya ya tidak segemilang dan sebanyak Bang Ibni ya sebenarnya. Ya paling dari kelas 10. Kalau di bidang pelajaran itu cuma pernah posi ya, cek-cek lah sebelum persiapan KSN kan waktu itu. Oh posi cek-cek masih? Ya. Iya. Cuma dapat medali ya, nggak sampai emas juga. Terus paling yang tim film sama angkatan kita biasa teman-teman sama Bang Ibni juga ada. Berarti selain prestasi akademik di prestasi bidang lainnya juga ada ya berarti? Pernah. Coba niatnya, tapi menang. Ya itu gak nyangka sih. Oh nggak nyangka. Terus ya paling ya yang dibangga-banggain sama orang itu kan banyak kan cuma ini ya kabupaten lah, KSN. Oh KSN kabupaten, bidang apa tuh bang? Informatika. Berarti paling bagus tuh itu prestasinya sampai sekarang. Nah, kalau dari Bang ini apa nih bang? Kalau boleh tahu? Iya, jadi kelas 10. kan kalau yang Sultan itu kan informatika. Nah, kalau saya tuh biasanya di bidang kimia tuh. Nah, jadi mulai dari kelas 10 itu sebenarnya kelas 10 tuh masih coba-coba sih. Jadi ikut lomba-lomba yang mirip juga kayak Sultan, lomba posi, ada yang namanya lomba Opsilon. Nah, itu biasanya diselenggarakan sama satu lembaga khusus gitu yang buat nyelengarain lomba-lomba yang kecil-kecilan. Jadi lombanya kecil-kecilan dulu. Itu berarti lombanya kalau boleh tahu online gitu, nggak offline? Ya, karena itu kan masih 2020. Itu pandemi semuanya. Pandemi ya. Ya. Jadi kayak vibes lumayan nggak terasa gitu. Tekannya biasa aja gitu. Rasanya ya kayak CBT aja semuanya gitu. Gampang nih. Ya. Nah, habis itu mulai ke yang lebih tinggi lagi itu mulai akhir kelas 10 itu dapat 6 medali perak di KSN. 6 medali nasional. Ya, medali perak. Di bidang nasionalnya ya, bukan kabupaten, bukan provinsi, di bidang nasional. Oh berarti udah lulus kabupaten, provinsi terus di nasional? Ya sebelumnya udah lulus. Nah sekarang lulus dapat medali perak. 6 medali itu? Enggak dong. Oh, itu di bidang apa aja? Beda-beda kan pastinya? Ya kalau aku kimia. Oh, kimia, dari apa sih kimia? Cuman KSN-nya bidangnya beda-beda. Ada banyak banget, matematika, fisika, biologi, informatika juga ada. Oh itu dibuang semua itu? Enggak lah, satu doang. Nah, habis kelas 10, kelas 11 itu ikutan ini nih, ikutan waktu beasiswa juara. Nah, sebenarnya ini tuh bukan kimia, itu tuh ada pengumumannya di IG dan ikut-ikutan aja gitu.
Cuman ya alhamdulillah gak nyangka juga tahunnya juara 1 bisa. Dan ini tuh sebenarnya materinya bukan kimia, cuma materi-materi sekolah yang sulit gitu, materi IPA dan IPS, berarti harus belajar IPS juga gitu. Oh IPS juga belajar? Iya. Tapi tetap juara 1 nih? Kalau udah IPA? Wah keren banget sih, ya sangat banget. Kira kalau kita yang kayak gini gimana ya Nay? Gak bakal dipajang ke SBS kayaknya. Ya tahu juga nasib saya, paling ngomongin ke SBS doang kalau begini lah. Sama ini Bang, bisa juga di spill dong gimana tuh cerita pengalamannya pas lomba. Kan bisa dibilang kalau yang Bayam ini pas lombanya ada yang offline ya. Yang ini kan udah langsung datang kan? Offline. Bahkan juga waktu itu disiarin di TV ya Bang? Iya di TV. Di TV apa sih Bang? GTV, Global TV. GTV. GTV Oh, ya. Global TV. Nah, ya di sini di Hotel Bisnis Juara itu memang masuk TV, jadi sebenarnya tempatnya itu kayak studio, bukan tempat lomba kayak biasa, studio TV. Dan kita tuh di sana kayak rolling action, terus cut di mana pas presenternya itu misalnya kesalahan atau ada kesalahan teknis, jadi sering di-cut gitu. Jadi kerasanya itu kayak main settingan gitu? Bukan settingan. Kayak ya kita kayak ngalamin rasanya jadi masuk ke produksi TV aja gitu. Jadi sambil lomba sambil jadi belajar jadi aktor gitu. Iya. Tapi bedanya vibes-nya beda gak Bang? Kan misalnya di TV kan ada yang nonton gak Bang? Kira-kira di sana langsung? Di panggung di sana langsung? Biasanya sih ada yang nonton. Kalau biasanya nontonnya ada di tribun. Cuman gara-gara ini ya masih 1 tahun setelah pandemi ya 2021, jadi masih dikit sosialnya gitu. Ya. Masih dikit. Tapi mental mah udah siap kan lah ya? Udah siap pasti. Ya disiapin. Udah disiapin. Nggak cuma yang modal ya? Pasti nggak bakal tegang juga lah ya. Soalnya udah biasa kan juara. Asik. Insya Allah. Kalau dari Bang Sultan juga pernah lomba offline nggak Bang kira-kira Bang? Offline sih paling ya sama sih sebenarnya Lotte yang tahun 2020-nya, tapi sempat masuk ke semifinal. Apa? Oh ini juga SBS Solo juga di semifinal. Cuma bisa sampai semifinal enggak. Atau di seleksinya per apa tuh Bang? Per region juga enggak? Atau gimana ya? Semifinalnya sih di per region. Oh per region. Satu Jawa Barat. Oh Jawa Barat ya, provinsi berarti. Ya. Itu keterima berapa orang tuh Bang kira-kira di semifinal? Di semifinalnya ya sisa 5 orang sih. 5 orang. Jadi ada 5 region, setiap regionnya tuh 5 orang. Di Oh, semifinal. 5 orang. Jadi total tuh berapa orang tuh? Totalnya 25. Terus pas ke final nggak lanjut itu cerita? Enggak, karena ya Wah. beda lah sama ini. Ya saya mah yang malas-malas belajar, malas lomba. Jadi ya begitu masuk studio udah langsung shock duluan, itu semua materi udah hilang semua. Gila guys, malas belajar aja bisa lolos semifinal loh Nay. Sumpah. Ya gimana kita ini? Kalau misalnya depan TV itu kan banyak orang, banyak kameramen gitu kan. Jadi rasanya tuh agak gimana gitu, beda sama lomba yang biasa di online. Beda banget sih kan, biasanya lomba biasa ya diawasinya sama pengawas satu, kita bisa fokus buat ngerjain. Kalau lomba ini kan sistemnya juga kayak LCC gitu, lomba cerdas cepat. Jadi ya kalau buat saya yang jarang ngikutin lomba LCC, jarang nggak. Bahkan jarang lah ngikutin lomba, semua lomba juga jarang. Kaget banget gitu. Shock ya. Sok lah, soal-soal yang ST, SMP gitu, lupa semua sih. Lupa semua itu. Lupa. Wah. Waktu itu ya kejawab cuma satu soal, yaitu tuh di mana tempat lahir Lionel Messi. Itu kira-kira pas lomba apa tuh Bang? Hah? Pas lomba apa tuh? Itu sama pas lagi nih. Kan kalau waktu itu ada 5, matematika, itu 2020, saya 2021, Oh, beda tahun. beda tahun ya? Beda tahun, Berarti emang beda Bang sistem Sultan- gitu. Oh iya. Kalau di saya ada persiapan gitu sebelum lomba ini 2020 ini. ada lah waktu itu persiapan sama Bulva kita tercinta. Oh. Berarti belajarnya tuh kayak bisa dibilang bimbel gitu atau gimana? Ya sih, Belajar tambahan. ya, tambahan sendiri aja kita minta, soalnya kan benar kata ini tadi ada pelajaran IPS itu yang dari kelas IPA tuh ya asing lah, asing banget. Oh ya, asing banget. Apalagi sosiologi itu. Nggak ada yang gimana. Sama nih Bang, kalau boleh tahu kan dengan prestasi yang diraih selama ini kan banyak banget ya.
itu mengganggu kehidupan sehari-hari gak sih bang? Kayak misalkan ada target nih menangin lomba ini kayak terpaku banget, jadi kayak terasa beban. Akhirnya kehidupan sehari-hari kayak gak fokus. Kayak misalkan waktu olahraga berkurang, waktu komunikasi sama orang lain itu kayak berkurang juga. Kayak gak enakan gitu gimana bang? Bisa dibilang dari main ini gimana tuh? Bisa tuh kan? Kalau saya sih Diapar dulu ya? sesuai tadi lah, saya mah ikutan lomba ya coba-coba. Karena juga hoki, jadi ya gak ada persiapan sebenarnya, gak ada persiapan khusus lah. Kalau khusus gak ada gitu? Gak ada kalau persiapan paling sama guru, cuma wawancara, nanya materinya, belajar dikit. Sisanya ya kehidupan normal. Kehidupan normalnya, tapi nggak terlalu terganggu kan? Enggak sih. Masa dari segi olahraga udah olahraga aja gitu. Kalau Nah, kalau saya sih ya sedikit lebih sulit, soalnya lebih banyak keributannya. Di sini ada keributan dan di sana keributan, maksudnya sibuk gitu ya. Jadi pokoknya jadi jadi harus komunikasi gitu yang banyak sama guru-guru, sama dosen-dosen, asatid. Kalau jadi biar gak ada miskomunikasi. Kadang-kadang waktu kelas 10 waktu belum pengalaman gitu, jadi yang olim sama nyantri juga, itu kadang-kadang banyak banget miskomunikasinya. Jadi di pesantren ada agenda apa, cuman sebenarnya saya tuh lagi lomba gitu. Jadi jadi dihukum, dimarahin atau kayak gimana. Nah, jadi belajar buat kayak kasih tahu dulu ada jadwal hari ini ada lomba. Jadi bisa dikasih dispen dan lain-lainnya. oh dispen. Nah, habis itu untuk pelajaran yang ketinggalan ya, misalnya kan ada persiapan juga buat lomba. Jadi diktor juga ditanyain ke ustadznya, ke gurunya, minta pelajaran dulu Modul gitu. ketinggalan gitu. Oh iya. Oh jadi pas Bang Ibni pesantren itu tuh gak ada dispen gitu, jadi Bang Ibni tuh bingung gitu gimana mau ada waktu untuk persiapan lomba gitu. Waktu kelas 10 kayak gitu. Oh jadi pas kelas 10 tuh nggak dikasih dispen buat belajar gitu? Masih baru soalnya itu. Jadi ya masih belajar, kedua pihak juga masih Oh belum belajar. ngasih tahu sekolah ya? Ya. Potensi gue nih lebih nih dari yang lain gitu. Berat tuh kata ya guys. Kalau ini saya udah ngasih tahu nih yang KSBS nih, Mbak Ibni, Mas Sultan bisa jadi panutan kalian nih buat prestasi kedepannya. Dengan prestasi yang sebaik ini saya juga dengar Bang Ibni ini dapat beasiswa ya di sini. Iya, dapat beasiswa karena itu kayak janjian sih sama saya sama pihak sekolah gitu. Untuk dapat beasiswa, terus saya juga ngasih kontribusi yang bagus gitu ke sekolah. Jadi dapatnya beasiswa. Dapat beasiswa itu berarti dalam kurung kayak ditawarin ya sama sekolah atau minta tuh gimana? Dikasih gitu. Ya saling komunikasi aja sih. Saling komunikasi aja. Ya, jadi bikin kesepakatan gitu. Bukan satu minta satu terima gitu. Sama kalau boleh tahu Bang, apa sih motivasinya biar ini Bang, biar bisa menang lomba gitu? Kan pasti punya ambisi yang kuat banget lah bisa dibilang untuk memenangkan lomba gitu. Awalnya kayak Bang Sultan kira-kira ya daftar lomba cuma buat gabut gitu, asal-asalan jawabnya. Tapi menang pasti kan ada kayak tunjangan lebih lah untuk menangkan, soal kan kita lomba cuma buat nggak dapet ilmu doang kan, dapat duit juga, kita bisa buat foya-foya ya kan. Ntar kita juga yang untung. Kalau gitu gimana Bang, motivasi apa sih Bang yang Bisa sampai dorong gitu. Iya. Bang sampai berprestasi setinggi ini gitu. Keren banget. Dari aku dulu ya. Iya, Jadi ya kalau ya motivasinya selain duit ya itu ya bisa belajar lebih banyak sih, karena lomba itu kayak tes aja, kayak UTS, kita ngetes kemampuan kita seberapa untuk yang awal-awal. Lalu tujuannya itu kalau udah nyampe nasional ke internasional ya itu merasa membawa nama sekolahnya sih. Jadi ya karena membawa nama sekolah, jadi harus bisa melakukan yang terbaik bagi sekolah gitu. Kalau Mas Sultan sendiri motivasinya apa? Kalau saya sih nggak ada motivasi spesial ya. Sesuai tadi coba-coba. Nah jalan nih. Awalnya juga gitu. Kenapa? Ya ikutan Jalan aja gitu. Iya. Awalnya juga ya nggak ada minat tersendiri di bidang informatika. Awalnya kelas 10 juga itu pengennya sih di kimia. Oh di kimia. Tapi kan ada Bang Ibni nih. Kita bisa melihat sedikit lah prestasinya
gitu. Jadi merasa minder lah, coba ke bidang-bidang lain. Tapi ya, cari ini yang peluangnya lebih ya. Iya, Soalnya kan pastinya. kalau misalnya proses ini mulu bosen gitu. Akhirnya malah pindah ke Infor. minta ke infornya jarang lah, di infor tuh jarang minat. Biologi, kimia, fisika kan itu sering lah ada orang-orang karena ada pelajarannya tersendiri di kelas. Kalau informatika kan belajar di kelasnya paling Excel, Word kan, atau animasi. Jarang gitu kalau coding gitu, jadi merasa tertarik aja gitu buat nyobain ilmu baru. Beda dari yang lain gitu ya. Beda dari yang lain. Tapi emang dari motivasi itu nggak ada bang, kayak kan ntar kita kan habis sama nih ke univ dong. Abang-abang ini kira-kira mau kemana bang lulus? PTN? PTN. Dalam di luar negeri atau gimana nih bang? Internet? Kalau menurut saya sih kedua, jadi harus nyebarin jaringan. Maksudnya itu, jadi ya apply aja ke bermacam-macam, misalnya beasiswa ke macam-macam universitas. Nah, jadi kalau ada nih yang pilih 1, 2, nah itu baru bisa milih. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi yang luar negeri itu ada, ya ada sih jalan, misalnya mencari beasiswa melalui pemerintah misalnya. Terus kalau aku sih kalau dalam negerinya gitu, personal pengen ke Unpad atau ke Unhan, itu dalam bidang kedokteran. Oh, jurusan kedokteran. Kalau dari Bang Sultan? Sebenarnya nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh itu maksudnya apa nih? Target ke orang negeri sama kedokteran, tapi karena prestasi yang sadar prestasi lah tidak setinggi Mang Ibni, jadi agak mengurungkan diri untuk bisa keluar negeri. Tapi kan bisa dapat SNM juga bang, kan sekarang udah punya sertifikat kabupaten lah. SNM kan masih dalam negeri. Masih dalam negeri. Luar negeri kan iya. beda. Kalau dalam negeri ya sekarang minatnya di ini sih, biomedis. Biomedis. Oh. Tapi keren-keren sih semua itu bang, pasti targetnya juga pasti yang tertinggi lah, yang terbaik ya kan. Amin ya. Kalau ini kira-kira mungkin gitu mau kemana nggak ya kita? Bingung gue juga ya. Kayak misalkan kayak mereka-mereka aja yang prestasi tinggi aja, pengennya cuma ke Unpad. Saya nggak ada prestasi kabupaten ini, pengen ke UIN ya, gimana ya? Aduh. Beda yang lain. Sama ini bang, kalau bisa tips and triknya dong belajar yang efektif atau gimana. Sama tapi di lingkungan pesantren gitu bang, kan kita juga ngomongin kan kita santri ya nih. Santri. Masa ya kita tipsnya dikasih belajar di rumah, kan tips belajar di pesantren gitu. Bisa di spill dulu bang dari bang ini. Sebenarnya kalau kimia ya, dan sebenarnya yang pelajaran-pelajaran lainnya itu butuh banyak internet sih. Jadi biasanya untuk belajar itu pakai internet yang banyak. Jadi kalau teman internetnya jangan yang enggak ya. Internet itu dipakai buat yang misalnya download buku atau yang lain-lainnya yang terkait dengan materinya. Oh ini kan gurunya juga bimbingannya online ya? Iya. Itu internet yang bagus. Ya, jadi karena banyak pandemi ya, jadi belajarnya online lagi gitu. Oh online lagi. Terus untuk manajemen waktu ya, biasanya kan ditanyain tuh tentang manajemen waktu. Ya menurut aku sih harus tinggal punya skala prioritas sih. Skala prioritas. Iya, jadi lomba mana yang lebih bagus buat kedepannya, apa yang harus diutamakan dulu daripada yang lain. Misalnya walaupun kita punya lomba, cuman ada tanggung jawab juga di pesantren. Misalnya kita harus melakukan ujian atau ada organisasi, ada program yang ada di pesantren, itu juga nggak boleh tinggalin. Jangan alasannya di-spend, habis itu hilang sebulan gitu, ya siapa gitu. Jadi saya kalau di pesantren tuh kayak kita misalkan ambil waktu lebih buat belajar, tapi kita di sisi lain kita ngorbanin yang lain juga ya di kegiatan pesantren gitu ya. Kadang-kadang harus gitu, makanya ada skala prioritas kan gitu. Iya. Berarti ini skala prioritas lebih ke belajar dong buat ngejar target juga menang lomba, ya kan? Iya. Ya, kalau saya sih ya memang harus belajar ya. Mengganggu nggak sih bang? Jadi apa adanya pesantren gitu, aturan-aturan pesantren kan laptop tuh tidak bebas ya, limited. Jadi gimana tuh? Jadi nyari waktu atau emang di spend full?
dispen full yang full dispen itu possible ya. Mungkin bisa nih kalau kita maksa kita dikasih sehari laptop. Ya cuman kan yang namanya kita tuh title-nya santri, kalau santrinya cuma 10% apakah bisa dibilang santri gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ada aturan itu karena memang baik untuk kita ya ikutin aja. Sebisanya kita ikutin gitu. Pakai skala prioritas. Oke, sekarang kita naik balik lagi. Ya. Kalau Bang Sultan gimana? Udah saya sendiri nih. Ya belajar ya pertama nentuin tujuan dari belajarnya sendiri gitu. Kita belajar matematika buat apa, biologi buat apa. Kalau emang kita anggap nggak terlalu penting, yang nggak usah diprioritasin. Oh iya. Gitu lah. Yang bisa atau gimana? Kenapa? Yang bisa saja atau yang disukai gitu ya? Ya lebih ke minat aja. Kalau Minat. saya sendiri kadang minat matematika, kadang biologi, kadang fisika, tergantung bab-babnya lah. Sama kayak lambat tadi, kadang nyoba-nyoba. Jadi waktu buat kita mencerna materi itu lebih sedikit lah, karena kita kan lagi minat nih, lagi pengen tahu, lagi penasaran. Beda sama kalau kita dipaksa belajar nih MTK karena lagi jamnya kan, otak lagi mumet gitu. Oh ya. Jadi kayak pintunya tuh nutup, pintu di otak kita tuh nutup buat pelajaran itu. Oh ya. Udah diketok sama gurunya, tetap aja kunci. Kunci. Oh ya. Jadi ya minat dulu belajarnya dari apa ya pelajaran yang kita minat, yang lagi pengen. Oh, kalau misalnya pelajaran minatnya kayak misalkan MTK biologi kan tadi Ya. kalau saya bilang biologi, misalnya materinya emang membosankan atau mumet nih tetap mumet. Tapi kalau misalnya pelajaran minat pasti ada dorongan lebih lah. Ya ada Pasti. dorongan tersendiri lah buat kita. Jadi kita yang ngejar materi, Oh yang bukan jadi guru yang nyampein materi ke kita. Jadi di kelas tuh bisa dibilang ntar one step ahead lah ya. Ya lebih. Jadi maju sana. Jadi mau terlalu ribet lah ya kalau di kelasnya. Ya. Tahu gitu ya, udah tahu materinya. Kita juga ngerasain lah ya kalau misalnya belajar di kelas itu awalnya juga pasti masih ada yang lain. Bisa jawab pertanyaan guru Ya. jadi pointless ya kan. Udah ngerasa bangga lah ya. Jadi ngerasa bangga. Sama ada tuh bang hal-hal yang mau disampaikan ke anak-anak. Kalau gimana sih bang biar rasanya kayak abang gitu? Ya. Gimana jadi bisa seperti abang-abang ini meraih prestasi gitu? Ya benar banget. Apa aja bang yang mau disampaikan ke anak-anak kan bisa semangat belajar atau apa kayak gitu kan, kasih motivasi. Coba dari Bang Sultan. Kalau saya sih ya tadi sesuaiin sama minat kita gitu. Karena ya kalau belajar yang nggak suka gitu, ngerasa terpaksa. Dan belajar juga tidak harus di kelas gitu kan. Olahraga juga termasuk belajar. Belajar. Kalau di misalnya olahraga lah. Saya kan nggak terlalu suka basket. Kalau dipaksain belajar basket kan ya kalah sama yang lain, sama yang minat gitu kan, mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi carilah minat yang lain. Minat yang lain, tergantung minat ya. Juga orang kan juga kemampuannya beda-beda kan ya. Oh ya. Gak semuanya di akademik doang kan. Betul. Pasti ada yang di olahraga, ada yang di tahfiz dengan hafalannya yang kuat, ya kan. Berarti saya ini apa? Ya. Tekuni lah minatnya. Kalau bang ini Sama juga ya dari yang Sultan. Selain kita harus tahu minatnya kita juga harus tahu tujuan kedepannya harus gimana. Misalnya kalau kita belajar, misalnya kita pengen belajar matematika atau fisika, cuman pas tujuannya ke sana ternyata masuk kuliahnya biologi kan jadi gak guna gitu. Jadi kita harus ya sesuaiin gitu sama tujuan kita kedepannya gimana agar nanti nyambung yang sekarang sama yang di masa depan itu nyambung gitu. Sama jangan menyerah, karena walaupun ya saya sampai di podcast ini, Sultan sampai di podcast ini kelihatan itu yang gemilangnya, yang menangnya, padahal itu kalahnya 80% pasti. Proses yang dialami juga panjang lah ya pasti. Iya, panjang. Jadi kalau kalian ya yang nonton terus nonton juga podcast orang-orang gemilang, ya ketahuilah kalau mereka itu dulunya sama-sama kalian dan itu prosesnya panjang banget dan kalian harus kuat untuk menjalani prosesnya. Motivasional banget ya. Motivasional banget. Ingat guys, kalian jangan mau enaknya doang ya sampai di podcast ini. Kita
kita juga di sini nyiapinnya briefing lama banget tuh tadi sebelumnya. Apa emosi-emosian ini? Padahal iya, padahal saya belum berprestasi udah emosi loh ini. Ini gimana ini, aduh. Saya panggil sini. Sangat berterima kasih tentang tips and tricksnya, tentang pengalamannya, sharing-sharing, memberi waktu ya. Bisa ditutup Ya, oke. Jadi ya podcast ini ya ditutup. Cukup sekian dari kita. Mungkin mohon maaf kalau misalnya masih ada